Tema homili saya malam ini tentang kematian yang membawa pertobatan. Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus yang baru saja dibacakan diambil dari Injil Lukas bab 23 ayat 1 sampai dengan 49. Jika kita memerhatikan tahap-tahap penyiksaan, penderitaan, dan kematian Yesus. Kematian Yesus di atas salib direspons oleh seorang kepala pasukan yang berkata, sungguh orang ini adalah orang benar. Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah pengakuan iman dari kepala pasukan ini, penginjil Lukas memberikan catatan di ayat 48. Saya bacakan sebentar. Di situ berkerumun pula orang banyak yang datang untuk menyaksikan seluruh peristiwa itu. Perhatikan kata menyaksikan seluruh peristiwa itu. Peristiwa penyaliban Yesus. Peristiwa yang sangat penting. Peristiwa yang sangat mengerikan. Menjadi tontonan banyak orang. Dalam teks liturgi hanya disebut untuk menyaksikan seluruh peristiwa itu. Kalau Bapak Ibu membaca teks dari kitab suci, di sana akan disebut untuk tontonan. Jadi Yesus yang menderita di atas salib menjadi tontonan banyak orang. Mereka datang untuk menonton. Mereka datang untuk menyaksikan peristiwa itu. Rupanya mereka adalah orang-orang yang haus akan hiburan. Sehingga mereka datang berduyun-duyun untuk menonton Yesus yang menderita hingga wafat di salib. Saya mencoba merenungkan kalimat ini. Apa artinya untuk kita yang merayakan Ekaristi Minggu Palma? Apakah kita datang untuk menonton, untuk menyaksikan Yesus yang menderita hingga wafat di salib? Teks ini Lukas 23 ayat 48 membuat saya mengerti mengapa
dahulu para Bapak Konsili Vatikan II ketika merumuskan dokumen tentang konstitusi liturgi suci. Di artikel 48 mereka menulis begini. Jangan sampai umat beriman menghadiri misteri iman sebagai orang-orang luar atau penonton yang bisu, melainkan supaya ikut serta penuh khidmat dan secara aktif. Itu nasihat para Bapak Konsili Vatikan II dalam konstitusi tentang liturgi suci. Maka pada hari ini dalam perayaan Ekaristi Minggu Palma pun juga dalam perayaan-perayaan lain, kita diingatkan untuk datang ke gereja bukan sebagai penonton bisu, bukan sebagai orang luar yang tidak terlibat aktif. Kita datang untuk merayakan misteri iman, sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Dan itu selalu dirayakan setiap perayaan Ekaristi. Maka kita tidak boleh hadir dalam misa kudus, dalam perayaan Ekaristi seperti seorang penonton yang bisu, yang tidak terlibat aktif dalam perayaan itu. Ini yang penting untuk kita renungkan bersama. Yang kedua, di kalimat kedua ayat yang sama dikatakan begini. Sesudah melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Teks aslinya memukul-mukul dadanya. Yang mengungkapkan bahwa mereka merasa bersalah. Ada suatu penyesalan. Dan kalau saya renungkan, para penonton waktu itu adalah para penonton yang cerdas dan sekaligus religius. Sebab mereka menonton, mereka menyaksikan seluruh peristiwa itu, dan ketika pulang mereka berefleksi sampai memukul-mukul dadanya. Ungkapan bahwa penderitaan dan kematian Yesus juga merupakan bagian dari kejahatan mereka. Yang ikut berteriak dan minta supaya Pilatus membunuh dia. Meskipun tidak dijumpai satu kesalahan pun dalam diri Yesus. Ini yang menarik. Ya. Mereka pulang sambil merasa bersalah. Ada suatu pengakuan
saya orang berdosa. Saya punya kesalahan. Saya tidak tahu apakah nanti sepulang misa ini ada di antara umat yang pulang sambil memukul-mukul dadanya. Yang sadar betul akan kejahatan, akan kesalahan, akan dosa yang masih ada. Sementara Trihari Suci tinggal 3 hari lagi. Masih ada 3 hari sebelum Trihari Suci. Jika ada umat yang merasa masih punya dosa, belum merayakan sakramen tobat, silakan datang. Supaya merayakan Paskah benar-benar sebagai umat yang mau merayakan misteri iman dengan hati murni yang dibangkitkan oleh peristiwa kematian Yesus yang didengar hari ini. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari, peristiwa kematian Yesus di atas salib benar-benar membangkitkan rasa bersalah, rasa berdosa. Maka seorang kudus bernama Santo Gregorius dari Nazianze, seorang uskup dan pujangga gereja yang hidup di tahun 329 sampai dengan 389, berkata begini, sembahlah Dia yang tergantung di salib, karena kesalahanmu. Dan selama Dia tergantung di sana, ambillah manfaat. Bahkan dari kejahatanmu. Manfaat itu ialah ini, bahwa Yesus rela mati hanya supaya kita orang-orang berdosa beroleh keselamatan. Itulah pesan dari kematian Yesus yang mestinya membawa pertobatan dari setiap kita. Selamat memasuki pekan suci.